warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pembelajaran PAI, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan belajar seputar hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Yaitu kita akan belajar tentang seputar tanggung jawab dan tawadhu. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan bahas terlebih dahulu tentang tanggung jawab. Sebagaimana anak-anak ketahui bahwasanya setiap muslim, setiap manusia ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian itu adalah pemimpin. Kita ini adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Bapak punya tanggung jawab untuk mengajar dan Bapak pun akan diminta pertanggungjawaban untuk bagaimana mengajar Bapak. Anak-anak pun punya tanggung jawabnya adalah untuk belajar. Maka akan dimintai pertanggungjawaban pula dalam belajarnya. Orang tua demikian punya kewajiban mendidik pula, bukan hanya sekedar menitipkan, tapi orang tua pula harus sama-sama membimbing, sama-sama mengontrol, sama-sama mendidik, sehingga tanggung jawab tersebut bisa terpenuhi, bisa dilaksanakan bersama. Sehingga ketika sama-sama sinergi, ketika sama-sama bisa dilaksanakan, maka insya Allah hasilnya akan sangat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu tanggung jawab. Tanggung jawab anak-anak bisa dilihat sebelum kita masuk pembahasan. Anak-anak bisa dilihat di bukunya di halaman tentang berperilaku terpuji. Di sana kita akan menemukan berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika kita ini berperilaku terpuji, berperilaku baik, insyaallah akan mendatangkan kebaikan pula kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Sesuatu yang kita berlaku baik, maka Allah akan balas baik pula. Maka kalau kita berbuat buruk, maka akan ada balasan buruknya pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Ketika kita berlaku baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif terhadap sesama. Buat orang lain bermanfaat, orang lain pun kepada kita akan menghasilkan manfaat. Kemudian setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia ya, itu kurang di dunia dan di akhirat. Insya Allah dunia enak, di dunia bahagia, di akhirat pun tentunya bahagia. Sebagaimana doa kita yang sering kita panjatkan dalam sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, tanggung jawab itu apa sih artinya? Tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Jadi kalau orang bertanggung jawab itu dia melaksanakan tugas itu full,
artinya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sangat baik. Kalau anak-anak belajar, tanggung jawabnya belajar, maka anak-anak belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang tua punya tanggung jawab untuk menafkahi si ayah, untuk menafkahi, maka bersungguh-sungguh dalam bekerjanya. Demikian ibu mengasuh, mendidik, macam-macam, melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian seorang guru mendidik anaknya, mendidik anak didiknya dengan sungguh-sungguh pula, maka itu termasuk daripada tanggung jawab. Dan tanggung jawab tersebut adalah menerima akibat dari apa yang kita perbuat. Artinya kita mau melaksanakan A dan kita akan menerima akibat atau manfaat daripada perbuatan A tersebut. Artinya kita siap dengan segala benefitnya, dengan segala, mau itu baik mau itu buruk, nantinya hasilnya kita siap dengan apa yang kita lakukan. Berarti kita itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tersebut melaksanakan segala tugasnya dengan bersungguh-sungguh, dan kita menerima segala akibat dan bersedia menerima akibat dari semua perbuatan kita. Kemudian Islam pula menganjurkan kita untuk selalu bertanggung jawab, karena dalam hidup kita ini kita punya tanggung jawab yang banyak. Sebagaimana tanggung jawab kita sebagai hamba Allah ditulis dalam Al-Quran, dikatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab kita ini di dunia ini, selama di dunia ini adalah untuk beribadah. Sehingga perbuatan-perbuatan apapun harus menjadikan poinnya ibadah. Bagaimana poinnya itu harus menjadi ibadah? Maka poinnya agar semuanya menjadi ibadah, maka harus diniatkan lillah. Artinya perbuatan kita harus karena Allah. Belajar menjadi ibadah ketika kita niat belajar karena Allah. Kemudian ayah menafkahi anaknya, istri dan anaknya menjadi ibadah ketika diniatkan karena Allah. Semuanya ketika diniatkan karena Allah, hal yang baik dilaksanakan karena Allah, dilakukan karena Allah, menjadi ibadah. Ingat, perbuatan yang baik harus caranya baik, tujuannya baik, maka itu menjadi kebaikan. Tujuannya baik tapi caranya nggak baik, tentu tidak sesuai. Kemudian caranya baik tapi tujuannya nggak baik, sama, tidak bagus juga. Artinya harus sesuai. Tujuannya harus baik, maka caranya harus baik. Maka ketika kita tujuannya adalah jannah, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka cari jalannya yang sesuai, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus karena Allah, belajar karena Allah, membantu orang tua karena Allah, semuanya harus karena Allah. Ketika semuanya karena Allah, lillah, maka insyaallah Allah kasih kemudahan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dikatakan tadi pula bahwasanya setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana akan tadi hadis yang dibacakan sama Bapak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kita ini adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Satu contoh satu contoh yang biasa kita lihat di sekolah ataupun di lain tempat, anak-anak kan biasa membuang sampah ke tempat sampah, tapi kan kadang suka sambil bermain ya, sambil melempar kertas tuh, ada kertas sampah, kemudian karena senang main basket atau bola, kadang dilempar seperti masuk ke ring. Nah, kemudian tiba-tiba
ketika dilempar tersebut nggak masuk tuh ke tong sampah. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah mendiamkan saja? Apakah cuek? Atau kita pungut kembali kemudian kita masukkan? Maka perilaku yang mencerminkan tanggung jawab adalah kita memungut sampah tersebut dan kita memasukkan lagi ke tempat sampahnya. Kemudian sama halnya ketika kita lagi berjalan di mana menemukan ada sampah berserakan, maka kita ambil sampah tersebut, kita buang ke tempat sampahnya. Itu cerminan satu amalan yang baik. Bahkan dikatakan satu hadis mengatakan bahwasanya kita memindahkan duri aja di tengah jalan yang membahayakan orang, itu termasuk daripada iman. Bahkan ada orang bisa masuk surga gara-gara menolong seekor kucing. Jadi banyak hal kebaikan, maka jangan pernah menyepelekan satu kebaikan. Ketika kebaikan itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, insyaallah ketika di sana dapat ridho Allah, maka selesai hidup kita dapat ridho Allah, ya insyaallah dapat jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggung jawab pun ada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dengan giat, dengan bersungguh-sungguh. Jadi menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagaimana dikatakan amantu billah wa bi rasulillah, yang sering dirangkum dalam ucapan amantu bisyariah wa saddaqtu bisyariah. Jadi kita membenarkan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita mempercayai syariah dan kita menjalankan syariah. Seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab kita kepada orang tua, seperti kita berbakti kepada orang tua, taat, nurut, ya. Tapi ingat, taat di sini adalah taat kepada hal yang memang sifatnya kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu contoh ada orang tua yang menyuruh kepada keburukan, tapi insya Allah nggak ada ya. Tapi satu contoh menyuruh kepada keburukan, maka tidak boleh kita menurutinya ketika menyuruh kepada keburukan. Satu contoh menyuruh mencuri, maka tidak boleh kita menurutinya. Tidak boleh kita menuruti kepada hal-hal yang buruk, tapi kita wajib hukumnya ketika kita diperintahkan kepada hal-hal kebaikan sama orang tua kita, disuruh ke warung untuk beli, maka bantu, disegerakan, bahkan harus disegerakan. Kemudian diperintahkan sholat sama orang tua, maka disegerakan langsung, seperti itu. Maka di sana ketika kita dapat keberkahan ridho Allah orang tua, insya Allah hidup kita akan bahagia, anak-anak, ya. Kemudian ada tanggung jawab kita kepada diri sendiri, yaitu seperti belajar dengan giat, ya. Belajar menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesehatan kita, itu tanggung jawab kita. Ya, makanya kita jangan makan sembarangan, jaga kesehatan, karena itu tanggung jawab kita. Kita harus disuruh untuk mencuci tangan, disuruh untuk wudhu, disuruh untuk mandi, maka mandi. Itu termasuk daripada tanggung jawab kita menjaga kesehatan kita. Kemudian ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kita menjaga lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan banyak lagi lingkungan di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita mengotori lingkungan orang lain. Termasuk salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan di rumah, seperti menjaga kebersihan di kamar kita, diawali dari kebersihan di kamar kita, di ruang tamu rumah kita, di halaman rumah kita. Itu termasuk tanggung jawab kita semua. Baik anak-anak, dalam hal tanggung jawab tersebut Bapak mengajak, yuk sama-sama kita berperilaku terpuji dengan senantiasa bertanggung jawab atas tugas-tugas kita, dan kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga tanggung jawab kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan didanai tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan keluarganya dan akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah penanggung jawab dalam urusan suaminya dan akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya dan akan ditanyakan tentang tanggung jawabnya. Nah, ini termasuk daripada salah satu hadis tentang tanggung jawab, dan kita akan dipintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ayo sama-sama kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikasih kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugas kita dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan orang tua kita jadi orang tua yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Bapak. Insyaallah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.